Yeah. Hey guys, 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back to NV Logs. Nah, kali ini topik ya akan dibahas adalah tentang termodinamika satu ya. Lebih tepatnya adalah tentang proses isohorik ya. Nih, isohorik lalu isobarik ya. Isobarik, barik ya, dan isotermik di suhu ya. Ya kan tentang suhu kayak. Oke. Nah, jika pada topik sebelumnya kita telah belajar tentang usaha gas, maka aduh, nah, maka pada topik kali ini kita akan belajar tentang proses isobarik, isohorik, dan isotermis. Ketiga proses tersebut masih menjadi bagian termodinamika. Nah, tahukah kalian mengapa usaha gas yang kita bahas sebelumnya? Usaha gas yang kita bahas sebelumnya merupakan salah satu pembahasan tentang ketiga proses di atas. Apakah kalian mengetahuinya? Usaha gas pada topik sebelumnya merupakan pembahasan detail mengenai proses isobarik. Oke, isobarik itu volumenya berubah ya. Baik itu volume ya. Nah, berikut ini merupakan analogi untuk menjelaskan proses isohorik dulu ya. Kita mulai yang isohorik. Ini yang ini. Oke. Misal Galih dan Andre sedang meniup balon yang berukuran sama. Dalam waktu yang hampir bersamaan, balon yang ditiup Andre semakin besar, sementara Galih tetap seperti semula, tidak mengalami perubahan pada balonnya. Nah, kemudian Andre memberi saran pada Galih untuk mengecek kondisi balonnya. Nah, setelah dicek, balonnya itu memiliki lubang yang sangat kecil, hampir tidak terlihat bahkan oleh kaca pembesar. Itu sangat sulit dilihat. Nah, benar saja meskipun ditiup dari tadi, balonnya pantesan volumenya segitu-segitu aja. Nah, ini kalau cara ngecek gimana lubangnya, coba kalian sebutin aja tuh ke ember dikasih air ya. Itu yang kayak di bengkel-bengkel gitu ya. Saya tahu posisi lubangnya di mana. Nah, terus Gali bilang itu tadi, waduh sia-sia dong dari tadi gue ngelupin balon ini gitu. Kata-kata tersebut merupakan salah satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa usaha yang diberikan untuk balon bernilai nol. Oke, jadi volumenya tetap segitu-segitu aja tuh. Itulah isohorik ya. Isohorik tuh volumenya segitu-segitu aja. Sedangkan kalau isobarik volumenya berubah ya. Oke. Nah, sekarang isobarik nih. Kalau dengerin suara gue baik ya. Isobarik merupakan usaha gas yang terjadi pada tekanan tetap. Jika suatu sistem diberi pengaruh volume dan tekanan, maka sistem dapat memampat atau mengembang. Oke, gue ulang ya, isobarik merupakan usaha gas yang terjadi pada tekanan tetap. Yang gue dari tadi. Nah, jika suatu sistem diberi pengaruh volume dan tekanan, maka sistem dapat memampat atau mengembang. Oke. Nih, isobarik ya. Jika sistem diberi pengaruh ya, sistem diberi pengaruh volume ya, volume atau tekanan. Oke, maka sistem dapat memampat atau mengembang. Oke. Nah, jadi bahwa atau usaha merupakan solusi volume yang terjadi pada tekanan tetap. Oke. Jadi nanti ya kalau di grafik itu terlihat bahwa W ya, kalau isobarik ini W atau usaha merupakan solusi volume yang terjadi
pada tekanan tetap ya, pada tekanan tetap. Oke. Jadi maksudnya itu W sama dengan P dikali delta V ya, delta V. W sama dengan P kali delta V. Nah jadi W sama dengan P V2 kurang V1 ya, atau VT kurang V0 gitu kan, selalu gitu kan. Nah sudah paham kan bahwa usaha gas kita yang kita bahas pada topik sebelumnya merupakan pembahasan tentang isobarik tuh di video sebelumnya. Fokus sama topik ini adalah memberikan perbedaan penjelasan mendasar tentang antara isobarik, isohorik, dan isotermis. Nah, berikutnya kita lanjutin di isohorik ya. Nah, jadi kalau isohorik itu ini mau ya, ini volume ya, nilai volume. Nilai volumenya adalah V ya. V. Nah, dia ada P1, ada P2. Nah, kalau sini volumenya segitu-segitu aja ya. Kalau sekarang punya yang berubah ya. Nah, karena nilai yang ini itu adalah nilai usahanya tuh. Jadi nilai usaha kalau di grafik adalah yang kotak itu. Oke. Nah, pada grafik di atas terlihat bahwa W atau usaha merupakan proses yang terjadi antara perubahan tekanan pada volume tetap. Oke, perubahan tekanan pada volume tetap secara matematis dirumuskan sebagai W kan sama dengan P. Nah ini kan volumenya ini kan, volumenya kan sama tuh kan. Jadi VT dikurang V0. Kalau nilainya sama itu berarti P kali 0. Oke, jadi nilainya W sama dengan 0. Nah oke, sekarang isotermis nih. Isotermis. Nah, isotermis merupakan usaha gas yang terjadi pada suhu yang selalu tetap. Oke, suhunya selalu tetap. Jadi waktu P1 gitu ya, waktu P1, waktu tekanannya, kan ada P1, V2, P1, V2, dan P1 dan V2. Nah, waktu V-nya 1, V-nya itu 2, jadi gede V-nya. Nah, waktu tekanannya naik, V2, V-nya itu 1, gitu. Kayak menang V-nya jadi kecil gitu. Jadi kebalik-balik aja gitu tuh. Oke. Nah, grafiknya tuh, ini V1, V2, ini P1, P2. Oke. Nah, dia gini. Gitu. Ini gini ya. Tuh. Nah, ini. Tuh. P1, V2, V-nya 1, volumenya dikecilin. Tekanannya tuh yang naik. Oke. Kan gue udah bahas itu kan. Yang ada di dalam ruangan itu kan, balok itu kan. Ada gas di situ kan, di dalamnya itu kan. Terus kan kalau kita kasih api gitu kan nanti suhunya naik gitu kan. Dia terus jadi mentah-mentah gitu kan. Kecepatannya makin tinggi gitu kan. Makin saling terjadi gesekan gitu kan. Jadi panas suhu di dalamnya gitu. Kita kasih api di bawahnya. Oke. Nah, proses isotermis pada grafik di atas terlihat bahwa proses isotermis terjadi ketika tekanan dan volume berubah tapi suhunya konstan tetap. Oke. Tekanan dan volumenya berubah, suhunya tetap. Oke. Nah, grafik yang cukup landai menunjukkan perubahan suhu berpengaruh secara eksponensial pada grafik yang dihasilkan. Nah, secara matematis, proses isotermis dapat ditulis sebagai berikut. Oke. P dikali V sama dengan W. Yang biasa ya, yang tadi itu. Rumusnya ini lagi. Nah, kan nilai itu sama dengan mana itu? Nih. Kan P kali V itu kan W. Ya kan? Nah, tapi di sisi lain P kali V itu kan NRT gitu kan. N R T ya.
nRT, terus nah ini dia nih rumus yang perlu ingat, ada in ya, in ini satu ya, in ini itu sebuah simbol ya, jadi sebuah elemen, maksudnya salah satu bentuk logaritma yang memiliki basis e. Jadi n itu 2,718. Oke, coba lo lihat di buku paket ya, coba lo lihat aja tuh ya, n itu angkanya 2,718 ya. Oke, kali V2 kali V1, aduh, kali V1, nah gitu. Jadi kan itu kan sambil yang PV-nya ini dia NRT in ya, in itu kan elemen, sebuah elemen itu yang gue tes tadi kali V2 dan V1. Oke, gitu dulu ya. Jadi W itu usaha gas, hijau, N itu jumlah mol, R konstanta gas ideal ya, konstanta, NRT kan yang biasa itu ya, R itu konstanta gas ideal, yaitu 8,314 joule per mol Kelvin, oke, atau 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya. V1 nya meter pangkat 3, V2 nya meter pangkat 3 suhunya Kelvin ya. Jadi segitu dulu. Saya begini nanti berlanjut di video selanjutnya. See you in the next video.